Seorang anak perempuan yang telah memilih Tuhan Yesus dikeluarkan dari rumahnya. Lalu dia tinggal di rumah pemberita Injil yang memperkenalkan Kristus baginya. Begitulah seseorang yang siap sedia menanggung akibat, terpisah dengan orang tuanya dan sanak saudaranya. Walaupun berat, tetapi tetap menentukan imannya kepada Kristus yang telah memberi keselamatan baginya. Kedekatannya dengan Kristus membuat dia berbahagia dalam kehidupannya. Boleh menang ketika mengalami berbagai hal, ujian, sebab selalu mengandalkan Kristus dalam perjalanan hidupnya. Selamat hari Minggu ketiga setelah Trinitatis, Bapa, Ibu, anak-anak kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari tetap hidup di dalam kehendak Tuhan. Immanuel. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di hari Minggu ini tertulis dalam Matius 10 ayat 32-39. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Mengikut Yesus setiap saat dan memikul salib, inilah tanda sebagai murid bersedia menerima konsekuensi dari kepengikutan. Kepengikutan nyata dalam pengakuan dan sikap hidup di hadapan banyak orang, bahkan di depan yang menentang dia. Sikap kita di bumi ini akan menentukan masa depan. Apakah kita mengakui atau menyangkalnya? Seorang ibu sangat ketakutan atas jawaban anaknya yang mengatakan, "Jangan lebay, Mak." Saat ibunya mengatakan, "Puji Tuhan, Dia menyertaimu boleh tiba di rumah dengan selamat." Bagaimanakah anakku yang pintar ini nantinya? Masa anak-anak saja sudah malu mempersaksikan bahwa Tuhan yang menyertainya dari tempat les ke rumahnya? Firman Tuhan hari ini tentunya akan melatih kita tidak malu atau tidak menyembunyikan iman di hadapan semua orang. Bahkan yang menentang Tuhan Yesus, Ia sudah hadir bersama-sama dengan kita, memberikan kepastian kehidupan masa kini dan masa depan. Tujuan hidup kita sudah jelas, yakni hidup di dalam tujuan Tuhan, termasuk juga kepastian tujuan setelah kematian, yakni surga kekal. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Kata-kata ini adalah tentang pemberitaan Injil. Saat berita sukacita itu diberitakan, berita yang membawa damai sejahtera, tentunya ada yang percaya dan ada juga yang tidak percaya. Lalu dampaknya terjadilah pertentangan antara anggota keluarga, di antara yang menerima dan menolak. Tentunya seseorang yang percaya akan menerima risiko saat dia mengikut
Kristus di tengah keluarganya. Kemungkinan dia dikeluarkan dari komunitas, memperoleh tekanan, dipersekusi. Itulah realitas yang dikatakan sebagai pedang pemisah. Lalu ditambahkan, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ketika kita mengasihi Tuhan Yesus, maka kasih di dalam Dia akan menguasai kita. Pasti berdampak secara horizontal. Mengasihi sesama, mengasihi ayah dan ibunya. Jadi jangan sampai salah menentukan di awal siapa yang kita kasihi. Hal itu akan menentukan praktek hidup selanjutnya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Di dalam mengikut Tuhan Yesus yang sudah menebus kita, tentunya respon kita terhadap kasih, maka kita akan berserah kepadanya dan mati kepada kehendak pribadi yang membawa kepada hal yang tidak berkenan baginya. Penderitaan yang kita alami oleh sebab mengikut Kristus adalah salib bagi kita. Kita tidak akan menyangkalnya karena penderitaan tersebut malah menjadi kesaksian bagi setiap orang untuk tetap setia walau menghadapi tantangan. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nyawa kita berharga saat sudah ada bersama dengan Tuhan kita. Dengan dan oleh Dia juga kita beroleh kehidupan untuk selama-lamanya. Dan inilah yang terjadi dalam kehidupan orang percaya yang martir karena percaya, yakni tetap setia kepada Tuhan. Jadi ketika kita menyangkal, menolak, dan tidak mau tahu kepada Tuhan Yesus oleh karena ketakutan kehilangan nyawa, pada saat itu kita sudah kehilangan masa depan, yakni kehidupan selama-lamanya. Tetaplah teguh di dalam iman percaya walaupun menghadapi tantangan penderitaan, bahkan nyawa sekalipun. Maka kita akan menentukan pilihan. Memang terkadang pilihan boleh berbeda dengan yang kita kasihi. Namun perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang menggetarkan akan mempengaruhi, menentukan pilihan kita dengan benar. Dialah yang menjadi prioritas di dalam kehidupan kita. Mengikuti Yesus dan memikul salib. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu saat ini yang sudah memperkenankan kami bagaimana kami boleh menentukan masa depan dengan pilihan yang tepat. Tuhan Yesus yang adalah keselamatan kami. Biarlah kami mengikuti Yesus dan oleh penyertaan-Mu kami boleh diperkenan, dimampukan memikul salib yang kami terima. Sertai kami Tuhan supaya selalu hidup dalam kesetiaan kepada-Mu. Sertai kami dalam pemberitaan firman-Mu, dalam ucapan tindakan kami. Berkati sertai orang-orang yang mempunyai pergumulan, yang sakit, yang berduka untuk senantiasa tetap setia dalam iman. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Surat doa nasi saksi langit di hati
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.